Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua rekan-rekan. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kesempatan yang baik ini kita jumpa lagi di ruang HSE. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani cowok ganteng nih di samping. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Salman. Iya. Ini seperti yang kita tahu ya rekan-rekan, di dunia konstruksi mungkin pentingnya penggunaan scaffolding ataupun peranca itu ya. Jadi dalam mendesain suatu peranca atau scaffolding itu harus benar-benar orang yang berkompeten terhadap itu. Nah, pada saat ini saya bersama orang yang kompeten tersebut. Ini Pak David ini adalah seorang yang berkompetensi sebagai pengawas peranca ya. Iya, betul. Betul sekali. Pengawas peranca Pak Salman. Oke, kita mulai aja ya. Jadi ngobrol santai dengan Pak David terkait peranca ini ya. Secara umum kita akan tanya-tanyakan. Pak David. Iya, Pak Salman. Jadi dalam dunia konstruksi itu sangat penting ya kita mendesain ataupun merancang struktur suatu peranca ini sehingga tidak menyebabkan terjadinya kecelakaan. Betul. Dari mata seorang ketiga pengawas peranca ini seperti apa itu, Pak? Ya memang sangat penting ya Pak. Kalau mau dikuatin suaranya nggak apa-apa? Ya, boleh Pak Salman. Jadi memang sangat penting ya untuk mendirikan sebuah peranca itu harus melihat dari sisi kestabilannya Pak Salman. Kestabilan peranca, kemudian kekokohannya. Karena itu masuk di dalam Permenaker nomor 1 tahun 80. Terkadang teman-teman di lapangan sering kita melakukan pengawasan, inspeksi pekerjaan-pekerjaan konstruksi. Pada saat membangun, mereka itu membangunnya paham, tapi ada beberapa item dari struktur peranca itu sendiri yang dilewatkan. Sepertinya contoh pada saat membangun peranca, kita harus tahu dulu dasar lantai kerja di bagian bawah. Tiang-tiang peranca itu harus benar-benar kokoh dan rata seperti itu. Terkadang mereka tidak melihat lagi di bagian bawah ini strukturnya apa benar-benar sudah benar di kaki-kakinya itu di posisi yang rata atau belum. Ya, untuk itu seorang peranca teknisi peranca perlu tahu bahwa strukturnya memang benar kuat, tanahnya kemudian kokoh. Kemudian sebelum itu kita pasang yang namanya sole plate atau landasan papan seperti itu. Setelah landasan papan baru kita pasang base plate. Barulah naik ke lip pertama, lip kedua, lip ketiga dan lip keempat. Nah, pada saat pemasangan pagar itu seringkali apalagi penggunaan peranca yang jenis prem. Jenis prem itu terkadang teman-teman di lapangan membiasakan karena dari bawaan pabrik prem pagarnya itu di bagian top dan middle sisi kiri dan kanan itu ada, tapi di bagian depan dan belakang dipasang yang namanya ada cross bracing. Nah, cross bracing itu sebenarnya hanya untuk menahan bagian kiri dan kanan pagar agar tidak melebar seperti itu. Nah, sebenarnya di bagian cross bracing itu harus dimodifikasi, ditambah lagi top railnya dan middle railnya. Jadi benar-benar di bagian atas peranca itu dikelilingi oleh pagar untuk melindungi agar si pekerja itu tidak apabila terjadi kegagalan tidak terpleset dan jatuh, dan juga itu bisa dicantolkan untuk mencantolkan hook lanyardnya seperti itu Pak Salman. Jadi sebagai pengaman itu ya? Sebagai pengaman, betul sekali Pak Salman. Seringkali kita ditemukan di lapangan hanya memasang bagian pagar atas hanya cross bracing saja. Nah, itu yang terkadang ada yang sering kita temukan dan kita harus perbaiki seperti itu Pak Salman. Kemudian juga pada saat di peranca ini khususnya kadang jenis peranca prem Pak Salman. Jenis peranca prem ini teman-teman di lapangan juga ada yang belum paham bahwa peranca prem juga ada tangga. Seharusnya dia naik ke bagian lip pertama, kedua, ketiga dia menggunakan tangga. Terkadang ada yang tidak paham, ilmunya belum tahu, belum mengetahui Pak Salman. Jadi dia manjat dari samping. Dia naik ke peranca itu dari samping. Nah, dipikirnya karena
susunan peranca itu semacam tangga, dia manjatnya dari samping seperti itu. Jadi secara desain memang ada tangga khusus ya? Ada tangga khusus, Pak Salman. Bukan apa namanya, kerangkanya itu dijadiin tangga ya? Bukan seperti itu, Pak Salman. Jadi ada tangga khusus untuk apa jenis frame, ataupun boleh kalaupun tidak dari samping ditambah tangga portable juga boleh, dengan menambahkan transom kemudian kita ikat, itu seperti itu. Oke. Jadi peran sebagai seorang yang berkompeten di sini ya, berkompetennya kita lihat ada teknisi, ada pun pengawas peranca ya. Betul, Pak Salman. Seberapa penting peran mereka ini, Pak David? Sangat penting, karena pekerjaan membangun peranca dan orang yang akan bekerja di atas peranca itu adalah pekerjaan di ketinggian, Pak Salman. Apabila dia terjadi kegagalan, dia jatuh, risikonya sangat tinggi. Paling sedikit risikonya yaitu patah, bagian tubuhnya pasti ada yang patah atau sampai meninggal dunia. Cedera Bisa sampai fatality ya. Ya, fatality, betul. Jadi makanya perannya sangat penting. Jadi dari awal kita merencanakan peranca itu harus benar-benar dengan standar yang benar. Jadi dari awal, dari bawah sampai ke lip pertama, lip kedua, lip ketiga, dan sampai di pagar harus benar-benar sesuai dengan Permenaker nomor 1 tahun 1980 seperti itu, Pak. Baik sebelum pendirian kita harus inspeksi dulu perancanya, kita harus periksa apakah ada yang korosi seperti itu, kemudian apakah materialnya sudah cocok, sudah standar seperti itu, barulah kita bangun peranca tersebut untuk memastikan teman-teman yang akan bekerja di atas benar-benar aman. Dan juga teman-teman yang bekerja di atas itu harus memiliki sertifikasi walking at head level 2, Pak Salman, seperti itu. Oke, jadi yang bekerja di atas peranca itu sendiri, rekan-rekan jangan lupa juga orang yang berkompeten ya. Seperti dibilang Pak David tadi, kompeten terhadap bekerja di ketinggian atau sertifikat WAH. Mereka mempunyai sertifikat WAH working at height, jadi bekerja di ketinggian. Nah, Pak David, untuk peranca ini sendiri apa namanya, ketika itu sudah kita set, kita siap gunakan, itu apakah langsung kita pakai atau kita inspeksi terlebih dahulu? Diinspeksi dulu, Pak. Jadi peranca harus kita inspeksi dulu, kita harus cocokkan sebelum digunakan. Digunakan. Jadi ada tipe-tipe peranca yang dari logam, pipa dan klem, menggunakan pipa dan klem, ada juga yang jenis frame. Kalau dari logam, kita harus periksa dulu setiap klem. Dia ada 2 klem hidup dan klem mati, itu bahasa ininya. Ada swivel klem, ada juga pick klem, Pak, sama dan pick klem. Ya, jadi kemudian juga kita sebagai seorang inspektor peranca atau pengawas peranca, material yang dibutuhkan untuk menginspeksi itu pertama kunci ratchet, kemudian juga water pass, dan siku. Fungsinya apa itu, Pak? Fungsinya water pass untuk melepel setiap ledger dan transom. Jadi konstruksinya harus benar-benar level seperti itu. Jadi tidak miring. Itu tujuannya untuk kekokohan si peranca itu sendiri. Setelah transom dan ledger presisi, kemudian juga pos tiang-tiang juga diukur melalui water pass. Setelah presisi lurus sesuai dengan apa yang diukur di water pass, baru kita lanjut memeriksa setiap klem-klem ini, Pak. Klem-klem yang ada pada struktur-struktur peranca itu. Kita pastikan memang benar-benar klem itu terikat kuat seperti itu. Pemeriksaannya dengan visual atau kita melakukan pengujian? Pengujian. Jadi pengujiannya kita melalui pakai kunci ratchet tadi, Pak. Kita pastikan bahwa benar-benar ini kemudian terikat kuat. Kemudian itu tadi yang ledger benar-benar presisi menggunakan water pass. Kemudian transomnya juga presisi, posnya juga presisi menggunakan water pass. Jadi semua sudah presisi, barulah sebuah peranca itu dikatakan layak. Kemudian juga di bagian atas dilengkapi juga dengan tubot pengaman kaki. Ya, gunanya agar material yang dibawa ke atas, kunci-kunci ataupun peralatan lainnya dimasukkan di dalam suatu wadah. Kemudian apabila tertendang oleh si pekerja, jatuh, ditahanlah si pengaman kaki tadi, tubot tadi, Pak Salman. Jadi ada pinggiran seperti itu ya di atas? Iya, betul, di bagian atas. Jadi sebagai pengaman peralatan biar nggak jatuh ke bawah, karena salah satunya ya, fungsinya itu. Fungsinya itu, Pak Salman. Oke,
Oke, setelah itu dilakukan pemeriksaan, kelayakan dan sebagainya, kita melakukan apa? Tagging, Pak. Tagging ya? Ya, kita tagging. Tagging itu berlaku untuk 7 hari. Kalau cuaca bagus, kemudian tidak berpindah tempat. Tapi kalau 1 hari selesai, kemudian di hari kedua kita pindah lagi ke tempat yang baru, kita harus lakukan tagging kembali. Kita harus lakukan pemeriksaan kembali. Kemudian walaupun di hari yang sama, kita bekerja katakanlah 4 jam, kemudian 3 jam siang istirahat, ternyata ada cuaca buruk, hujan deras, mungkin angin kencang, kemudian setelah berhenti di jam 3 atau cuaca sudah terang, kita mau kerja lagi, itu harus dilakukan pemeriksaan kembali, Pak Salman. Jadi seperti itu, untuk memastikan bahwa peranca itu outriggernya, kemudian labrang-labrangnya memang masih kuat, kokoh dan tidak licin, tidak berubah dari struktur yang sudah kita periksa awal, seperti itu. Oke, jadi faktor cuaca itu sangat berpengaruh rekan-rekan, seperti dibilang pada Api tadi ya. Apabila ada kondisi hujan dan sebagainya, akan dilakukan pemeriksaan ulang karena tadi bisa kondisi tanah labil, kemudian kondisi scaffolding atau peranca pada platnya bisa licin dan sebagainya, Jadi dilakukan pemeriksaan ulang ya. Pemeriksaan ulang, kalau setelah dinyatakan aman, silakan pekerja melanjutkan pekerjaan lagi. Jadi untuk tagging sendiri kalau tidak ada perubahan di tempat yang sama, itu berlaku 7 hari. Tapi kalau dia berubah di hari pertama, selesai di hari kedua dia akan pindah scaffolding, dia harus di tagging lagi. Oke, itu kalau dia pindah tempat harus dilakukan pemeriksaan ulang kembali ya. Betul. Karena itu kan pasti dia memindahkan, mungkin ada pelepasan struktur ya. Benar, Pak. Pelepasan struktur, pasti di situ kekuatan ataupun pengikatan akan dilakukan, kemungkinan ada ini ya. Ada ya, kita memastikan kelayakan lagi ya. Betul, kelayakan Pak dan kekuatan. Oke, ada lagi Pak David yang perlu disampaikan? Peranca sendiri juga ada beban hidup yang harus ditanggung oleh peranca itu sendiri. Jadi ada beban ringan, ada beban menengah, dan ada beban berat. Jadi bukan kita aja yang punya beban hidup, peranca juga punya beban hidup, rekan-rekan. Iya, beban hidup itu maksudnya peranca itu mampu menahan beban si pekerja sendiri, beban peralatan dan beban material yang akan ditopang oleh peranca itu sendiri. Selain beban mati, yaitu beban dari peranca itu sendiri. Dari rangkai strukturnya sendiri ya. Iya, betul. Rangkai struktur, kemudian ditambah juga manusia ataupun pekerja, kemudian peralatan juga itu menjadi beban ya. Beban, betul. Itu dihitung juga ya. Baiklah rekan-rekan, sangat banyak ilmu yang di-sharing oleh Pak David tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak David tadi bisa menambah pengetahuan kita ya terkait pentingnya kita dalam mendesain ataupun melakukan setting suatu peranca, dan kemudian pentingnya kita melakukan pengawasan dalam pekerjaan-pekerjaan di ketinggian yang menggunakan peranca ini. Ya, Pak Salman, mungkin di lain kali diajak ngobrol-ngobrol lagi. Insya Allah ini pasti Ya. bersambung rekan-rekan. Ya. Ini Pak David ini gudang ilmu ini. Terima kasih, Pak Saya Salman. cukup lama mengenal beliau. Ini orang yang sangat berpengalaman di lapangan. Nanti kita cari informasi atau kita gali-gali ilmu lagi semua dari Pak David ini. Oke rekan-rekan, biar dukung kami ya, biar channel ini terus berkembang. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya rekan-rekan. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Salam keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.